Karena apa? Manusia-manusianya sudah rusak akhlaknya. Karena apa akhlaknya rusak? Karena sudah dijauhkan betul dari Al-Qur'an. Monggo silakan cari bukti sendiri, silakan monggo. Apa saja yang terjadi kerusakan-kerusakan di bumi ini karena umatnya sudah jauh dari Al-Qur'an Al-Karim, ya. Nah, daerah yang pakai coba. Oke. Ya mungkin tidak semuanya. Ini maksudnya kaitannya akhlak dengan agama atau Islam dengan akhlak itu dibuat satu perbandingan dengan definisi ibadah haji dengan wukuf. Jadi Islam dengan akhlak, ibadah haji dengan wukuf gitu. Ini sebanding. Artinya apa? Kalau yang namanya orang beragama, khususnya Islam ya berislam, ya pasti punya akhlak gitu loh. Kalau tidak dengan akhlak berarti agamanya tidak sempurna. Sama yang namanya haji pasti ada wukuf gitu kan. Kalau ada wukuf berarti belum haji. Kira-kira gitu kira-kira. Maksud kesimpulan begitu ya. Bahwa sabda Rasulullah SAW haji adalah wukuf di Arafah. Yang haji ada wukufnya. Yang namanya Islam ya ada akhlaknya gitu. Kalau tidak ada akhlak berarti tidak bisa. Tidak tahu apa namanya membuat kesalahan ya. Ini sebagai taman-taman aja. Al-hayat wal iman wal jami'ah kaidah rafa'ahuma rafa'akfar. Rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu seperti mata rantainya menyambung. Kalau salah satunya lenyap, salah satunya putus, salah satunya hilang, maka yang lain pun akan menjadi terganggu dan sangat terganggu. Contoh kerusakan akhlak melalui kan minuman keras. Orang kalau sudah minum gimana? Tidak sadar kan? Semua jadi berantakan. Diajak bicara benar tidak nyambung, pengennya belum jadi tidak benar. Perjudian juga menang saja berantakan, apalagi kalah. Ada yang judi menang dan mulus, menang saja berantakan, apalagi kalah. Terus dirusak lagi dengan moral-moral kebanggaan berselingkuh, maaf, ya kan? Kebanggaan berselingkuh juga luar biasa. Iya, nanti dijawab, loh bukan selingkuh, ini kan sunnah Rasul, juga sunnah Rasul kan nambah istri. Aduh. Ini yang perlu dibahas, ini yang perlu diperbaharui. Sunnah Rasul itu bukan hanya itu, satu, yang kedua, kalau dikatakan sunnah Rasul itu bahwa Rasulullah ketika nikah itu pasti ada banyak hal yang positif dilakukan dan peran istrinya luar biasa. Bukan sekedar kebanggaan tentang tidak. Ini mestinya berbicara sunnah Rasul itu sangat banyak, tidak hanya itu saja. Tindak kejahatan, apalagi ada istilah yang lama itu korupsi ya. Makin tidak ketahuan makin senang gitu. Alhamdulillah itu pertanda akhlak sudah rusak. Kewibawaan orang tua, ya, semua. Dan satu lagi mungkin tahdhimul fikrah, menganjurkan fikrah atau misi. Kalau akhlaknya sudah rusak, misi ke depan dirusak, pasti rusak. Dan dalam ayat Al-Quran kan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan diri kalian itu untuk masa depan. Masa depan kita adalah dari tua, dari muda menuju tua, dan nanti kembali ke akhirat, itu lebih masa depan lagi. Ini mestinya visi umat begitu, visi umat itu begitu. Dari muda ke tua, setelah tua nanti akan habis usia, lalu ke akhirat. Ini misi, visi umat saya kira demikian. Kalau akidah yang lemah itu pasti akan menyebabkan tidak lagi berpegang pada nilai moral. Yakin deh, orang yang akidahnya lemah, moralnya tidak bisa dijadikan pegangan. Dan moral itu menjadi pembentuk sifat utama bagi seseorang. Pada saat itu, moral
moral dan lainnya, visi, cita-cita, idealisme umat dalam memperjuangkan akan menjadi hancur dan berantakan. Kalau alatnya sudah rusak, visi-visi ke depan apalagi ke akhirat berantakan sudah. Kaum kufar, kaum kafir ketika itu pula masuk belum tidak terasa karena akhlaknya sudah rusak, baik melalui minuman, melalui judi, melalui selingkuh dan lain-lain. Pas sudah rusak-rusaknya, orang kafir memasukkan sesuatu yang namanya syubhat. Biar umat nanti mau ini ragu-ragu, mau ini ragu-ragu, mau ini ragu-ragu. Dan bahkan sesuatu yang ragu-ragu itu dimantapkan oleh mereka melalui ketika sedang mempelajari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Tulisan beliau untuk beliau. Buat apa sih sampai baca Quran begitu? Kita suki-suki gitu. Apa sih hasilnya? Itu kan menanamkan syubhat gitu. Ya. Syariat ketika mau ditegakkan, percuma setup-setup Pak Koplo langsung ngapain? Pemenang ngaji, balik ngaji itu apa coba? Itu amplop, itu libur amplop mana? Cuma ngaji itu cuma terus kesel-kesel tekong dari apa? Itu sengaja sebagai hal yang akan memunculkan keraguan. Nah, buat apa sih untuk aurat? Gangguan kepada wanita kan begitu diantaranya. Buat apa sih untuk aurat? Buat apa? Mana yang pakai busana muslimah itu ayu murah kita. Alhamdulillah bintang. Kan kalau nggak salah 15 tahun yang lalu program pakaian miniatur kan 15 tahun yang lalu kalau salah. Gua itu disebarkan di mana-mana itu dengan alasan kalau umat gawe di sini harus berpakaian seperti ini sebab satu bahannya irit, kedua jahit murah, yang ketiga itu berat-berat mudah sehingga tidak diperhitungkan buka auratnya. Ngertinya upayakan, padahal besok kalau untuk aurat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan rupiah, bukan dengan dolar. Yang seperti itu sudah digeser. Keyakinan menjaga Al-Quran, soal azan, misalnya ayat 49, 50, 51, surat An-Nur 30, 31 sudah digeser. Konsepnya sudah diganti dengan konsep yang subhan. Ya, fisiknya rusak sudah. Yang dikejar materi. Nomor sepenting itu akeh gitu. Tentang akidah yang harus diyakini dan dilakukan sudah tergeser karena Al-Qur'annya jauh-jauh sebelumnya digeser. Kalau mau membaca Quran ini saja ayat-ayat harus dibaca. Semuanya itu 6.000 sekian ayat semua itu mengandung nilai positif di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di salah satu ayat itu saya baca yang artinya janganlah kalian mau mendengarkan bacaan Quran dan disilakan dengan beres diucapkan. Lantas mau adalah kita jangan kalian mendengarkan bacaan Quran juga. Itu asbab nuzulnya ketika zaman Rasulullah SAW mereka orang kafir dan terang-terangan jangan baca Quran, ini bakal rusak. Itu merusak bangunan yang punya kita. Gitu. Allah. Mereka maksud saya orang kafir berkata mereka di sini umat Islam maksudnya. Mereka Islam itu apa label. Jadi meninggal Quran sunnah Rasul katanya balabal. Maka umat mereka dilarang mendengarkan, bukan baca, dilarang mendengarkan Al-Quran. Yang maksudnya apa? Yang maksudnya kalau Al-Quran sudah tidak didengarkan dan dibaca, itu maksudnya membuat gaduh umat pengikut Al-Quran. Terkecoh itu, karena sudah dijauhkan dari Al-Quran semuanya. Ya, mau meninggalkan karena sudah terkecoh oleh tauhid. Terkecoh oleh ajaran-ajaran yang mencelakakan sendiri. Ya, saudaraku yang saya hormati, sudah cukup ya jamnya? Atau lagi? Gimana? Atau masih ada? Kalau sudah ya, kalau mau
lanjutkan, saya coba buka lagi. Idzatul syakhsiyah, melarutkan kepribadian. Jadi kalau awalnya dirusak, visinya pudar, kepribadiannya dikocok, biar lentur semua hilang. Kepribadiannya biar lentur semua hilang. Yang bagaimana itu? Nah, kalau alam rusak, ya, visinya hancur, nanti akan muncul, akan lahir generasi yang tidak memiliki kepribadian seorang muslim. Mereka tidak percaya diri untuk menampakkan identitas keislamannya. Itu pada umum ditanya agama apa aja, jawab isin. Islam, isin jawabnya. Iya, memang sengaja dibuat seperti itu. Umpamanya melalui nama, menyebutkan nama-nama yang Islami, malu di hadapan umum. Umpamanya lagi dengan mengedepankan mode pakaian, yang mode pakaian itu hanya pada mengikuti model trendy saja, bukan model syar'i tapi model trendy yang diikuti. Kalaupun dengan mewakili dan model busana muslim misalkan, tetapi yang terjadi bukan yang syar'i. Rambut memang rambut, tetapi ketika untuk sujud gegernya yang bawah bukan, saking cingkrang dan kaprotnya. Rambut tidak buka, tetapi diibaratkan seperti rumpis, letak gitu, berasa letak gitu. Ini kalau salah muncul 5 tahun yang lalu model seperti itu, dengan dalih rambut, tetapi rambutnya istilah Rasulullah itu ka'ariyatin, rambut tapi seperti tidak berpakaian. Luar biasa. Ya. Ini memang satu demi satu gitu. Ini akan merobohkan kepribadian lama-lama. Akhirnya ya pokoknya ditutupi. Nah, ya gitu. Gaya bahasa ya, gaya bahasa istilah-istilah agama enggan atau malu bahkan untuk diucapkan malu. Misalnya, kalau sekarang sih alhamdulillah sudah boleh ya. Mengatakan salam bila ketemu sesama muslim enggak ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai berkembang lagi ya. Gaya hidupnya model-model agama sudah juga sekali ini tetap dalam perlawanan untuk melarutkan kepribadian. Pola pikir semuanya nanti akan diganti dengan kebudayaan impor dari kaum kafir dengan alasan ini budaya negara maju. Ya, ini impor, ini bukan bangsa kita. Makanya impor itu bukan abal-abal. Yang mengikuti syari katanya yang abal-abal. Itu hati-hati, itu istilah itu muncul dari kaum kufar loh kan. Yang orang Islam sendiri kadang-kadang jika tidak jeli terjebak memamerkan istilah itu. Memamerkan istilah itu. Muncul lagi nama kadrun ya. Istilah kadrun itu kan bukan dari kita sebenarnya. Kadal gurun ya. Kadal gurun itu kan dulu intinya orang cerita tentang kadal yang ada di Mesir. Oh, Mesir tidak ada kadal, jadi itu mengosong. Atau mengosong itu. Hanya umat terjerat. Mengapa? Karena nggak tahu. Karena Qurannya sudah dipinggirkan gitu di situ. Jadi efeknya luar biasa. Bahkan sebagian tokoh mereka mulai berani mengatakan karena sudah merasa dapat peluang, dapat posisi, baru berkata kalau ingin maju harus jumlah orang-orang kafir, harus jumlah orang-orang negara maju, baru itu mayoritas ada di belakang. Yang sekarang timur mulai muncul, teknologinya mulai muncul ya, Cina, Korea itu mulai muncul. Jadi kalau ingin maju harus jumlah produk-produk. Mereka tidak mengatakan produk kaum kufar itu ya, produk negara maju gitu ya. Sebenarnya itu akan menunjukkan ini loh bukti ini orang kafir maju, sebenarnya begitu. Anda mau ikut
agama terus sih gitu. Ini sebenarnya orang kafir begini gitu. Ya. Maka dulu ada istilah era westernisasi, era kebarat-baratan. Jadi semuanya seolah-olah dikatakan maju dan modern kalau mengikuti orang barat. Padahal kita yakin belum tentu. Objektif saja lah. Kita tidak menyimpulkan barat itu salah semua, tidak. Ada yang benar kan? Ada. Umpamanya kedisiplinan, umpamanya konsekuensi tanggung jawab. Kalau diberikan kedudukan tanggung jawab, ketika tidak mampu melaksanakan, gentle maju, aku mundur baik. Timbangan itu tinggal orang banyak, itu bagus. Itu bagus. Waktu apalagi sudah, iya, waktu luar biasa. Ini kita akui saja kan, kita objektif. Namun ketika berbicara akidah, nanti dulu, gitu. Objektif saja. Masalah itu objektif loh ya. Yang baik katakan baik, tidak baik katakan tidak baik. Terus mana yang hak, mana yang batil, dan mana yang diajarkan harus dia ikuti, itu objektif itu. Kita akui kedisiplinan kita lemah. Ya, orang Jakarta mengatakan penyakit kita itu ludis, kurang disiplin, rata-rata kurang disiplin. Kita bukan mau cuma melindungi, tidak, mohon maaf. Coba kita lihat secara umum ya, kita secara umum, bukan banyak secara umum. Ketika ada undangan rapat, misalnya di tingkat kelurahan, undangan jam 7:30 malam, mulai rapat jam berapa? 9:30. Itu pun dengaran harus kasih, biasanya itu jam 10. Bukan rahasia kan? Kudis itu kurang disiplin. Iya. Kalau sudah kurang disiplin berakibat yang lain. Ya, kudis itu sebenarnya kalau diukur ya dari kuman itu. Kuman, kurang iman. Akhirnya penampilan lahir kurang rapi. Karena prinsipnya seperti ngomong gitu, padahal tidak ya. Harus berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena tadi ajaran pokok pondasi awal sudah digeser, disingkirkan dengan hal-hal yang lain, ditumpuhi dengan berbagai hal tersebut. Didatangkan modal impor dari barat yang dikatakan disimpulkan ini loh yang jitu, ini loh yang baik, ini loh dari negara maju. Semakin oke aja. Tambah yang ini duitnya, tambah yang ini kedudukanmu, dominan dulur, lain-lain. Mohon maaf ya. Padahal ayat Allah menunjukkan immakannahum fil ardi aqamus sholata wa zakata wa bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Itu akan salah betul. Kalau Allah sudah memberikan kedudukan lebih tinggi dari yang lain, di situ 3. Kata kuncinya kamu berhasil 3. Aqamus sholat. Jadi siapapun orang yang oleh Allah diberi kesempatan untuk duduk dalam jabatan yang lebih tinggi dari orang lain, yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang lain, satu dilihat gimana aqamus sholatnya. Kalau aqamus sholatnya tidak beres, alamat dan kedudukannya itu tidak menguntungkan bagi orang banyak. Aqamus sholat pertama. Kalau di situ kurang kudis yang muncul ya kurang disiplin, kurang rapi dalam aqamus sholat, ya udah. Ini tidak akan membawa keberkahan untuk umat yang dipimpinnya. Bukan berbicara menduduk ya, ini belajar dari surat Al-Hajj, bersolat dari 41 sampai 51 akan ketemu. Ya, itu saudara Quran yang pokok. Yang kedua itu zakat. Mau nggak keluarkan sebagian hartanya gitu? Mau nggak? Jadi ketika satu kelompok dipimpin oleh seseorang, akan dinilai ke depannya bagaimana. Awalnya itu saja 3 hal. Bagaimana aqamus sholatnya, bagaimana atau zakatnya gitu. Mau nggak?
ibarat kehidupan umum, mau tidak dia berkorban untuk masyarakat? Ini sosial kan? Mau tidak? Mau tidak? Ini agamanya mengatakan mau tidak, dia berzakat dari sebagian hartanya. Kalau itu sudah menjadi syarat tapi tidak mau, alamat, tidak membawa keberkahan pada umat, tidak. Yang ketiga, realitas kehidupannya. Fastabiqul khairat dengan konsepnya amar ma'ruf nahi munkar. Mau diwujudkan tidak? 3 kunci. Saya katakan 3 kunci keberhasilan seseorang di dalam memimpin umat. Saya katakan umat ya, saya tidak bicara Indonesia ya, umat saja lah secara umum gitu. Kuncinya apa? Aqamus shalah, ita'uz zakat, ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau 3 hal ini semua dikerjakan dengan baik, insya Allah membawa keberkahan terhadap masyarakat yang dipimpin. Tapi kalau ini 3 ini rusak, ya sudah. Bukan mau mengubur, bukan mau nenek, bukan ya, tapi ini ukuran yang Allah berikan. Silakan dibaca nanti Al-Fatihah. Ini Allah berikan. Nah, tentunya inspirasi awalnya tadi dari Al-Quran Karim. Sedangkan Al-Qurannya masih lagi joget, itu udah keliru semua jadinya. Anisahnya mereka misalnya kafir, mereka ingin agar kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Jadi keinginannya itu kafir kira-kira gitu, hingga kamu menjadi sama dengan mereka, sama-sama kafir. Janganlah kalian jadikan dari antara mereka sebagai temanmu sebelum mereka berpindah dalam ajaran Allah. Artinya terhadap orang kafir itu jangan dijadikan pedoman dalam keyakinan kehidupan. Konco dalam arti sosial tidak masalah ya, bukan mau merusak kehidupan multi agama, bukan. Konco sebagai konco dolan sosial tidak masalah, tetapi ketika berbicara masalah akidah, masalah ibadah, tidak dicampur aduk, tidak memunculkan pemahaman sekretisme. Sekretisme itu apa? Saya yakin agama saya tak kerjakan, saya akrab dengan orang lain yang agamanya beda, ya tak tiru tak kerjakan. Itu sekretisme itu namanya. Dari konsolnya orang-orang biar namanya dilakukan kabeh, padahal yang dilakoni katanya 1, itu sekretisme. Ini tidak beres itu kan. Apabila mereka berpaling maka tawanlah mereka dan ini yang dikatakan ayat ekstrem tadi ini, bunuhlah. Bunuhlah itu maksudnya kan hilangkan sifat-sifat kafir itu gitu loh. Pasang mihrab yang kuat, pasang tepjek aleng-aleng yang kuat, supaya yang sifat karakter kafir itu tidak masuk pada diri Anda sebagai orang yakin kepada Al-Quranul Karim. Iya. Ini kan diantara ayat yang makanya dibaca 300 ayat yang bertentangan kehidupan, diantaranya kan itu ayat yang melahirkan kekerasan ya. Sebenarnya bukan itu, tapi ketegasan antara yang hak dengan yang batil harus ada pembedanya, tidak dicampur aduk. Nah, puncaknya al-riddah. Kalau visinya sudah hilang, ya fikrahnya tadi hilang, akhlaknya hilang, Al-Quran mulai disingkirkan, diganti dengan yang lain yang kelihatannya banyak mendatangkan materi, gitu kan? Dengan menghilangkan Al-Quran menjadi mewah, ya, menjadi mudah dapat uang. Kan konsep itu biar tertanam seolah-olah gitu, padahal dengan meninggalkan Al-Quran lama kelamaan murtad, riddah, kemurtadan. Pada kondisi yang lebih parah, bukan hanya kebudayaan dan pemikiran yang mereka jiplak dari kaum barat. Artinya begini, umat sudah terlena, visi sudah hilang, ya. Akidahnya sudah tergeser, Al-Quran sudah disingkirkan. Puncaknya nanti orang tersebut, umat tersebut
akan begitu mudah jiplak apa yang ada dari kaum kafir. Setelah pikirannya sudah tercemar, gaya hidupnya sudah terwarnai, tidak ada lagi identitas agama yang jelas yang tersisa dalam dirinya, akhirnya akidah pun ditukar dengan ideologi. Mau dikatakan dari kaum kufar, mau dikatakan dari kaum barat, monggo, yang jelas akidahnya ditukar. Ini murtad, saudara. Dengan sendirinya keluar, ya, monggo. Ini firman Allah surah Al-Baqarah 109. Wa tadzakuru min ahli kitab wa yatunakum bi ba'di imanikum kuffara hasada biman yaqsin bi ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Jadi supaya kembali kafir kembali, karena hasadan yang muslim, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas begitu. Artinya gini, orang kafir itu sebenarnya melihat Islam itu dilakukan dan ternyata benar sesuai dengan keadaan, tetapi iri gitu loh, iri dengan benar itu iri, munculnya dengki. Akhirnya bagaimana caranya supaya itu tergeser, kebenaran itu supaya ditinggalkan oleh umat Islam. Maka bukan tidak ngerti itu ngerti, ya. Kita ini itu tidak berarti nak baru biar hukum ala akhabikum fatan khalidu khawsirin surah Al-Qadim. Al-Imran ayat 5. Jika kamu mentaati orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang. Maksudnya apa? Mau dimurtadkan. Tidak usah dengan pernyataan formal. Kamu katakan ya saya mau dosa. Tapi cukup mau meninggalkan Al-Quran. Semua apa yang ada dalam aturan-aturan akidah pelan satu demi satu ditinggalkan. Jika itu terjadi, fatan khalidul khawsirin, kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi tidak usah menyatakan formal, usah ikrar dan tentu, yang penting bagi mereka ya, yang penting itu tadi. Apa-apa yang menjadi dasar pelajaran Al-Quran ditinggalkan satu demi satu. Ya, dalam sikap, perbuatan, atau keyakinan. Allah dari kafirin, ini sudah tingkat lebih parah. Loyal terhadap orang-orang kafir. Ya, fase ini ya menggambarkan kaum kufar sudah tidak perlu lagi mengerahkan tentara dan persenjataannya. Tidak usah menakut-nakuti lagi, tidak usah mengerahkan kekuatan secara fisik, karena dengan sukacita kaum muslimin sudah mengekor dan bahkan bersujud di kaki mereka. Tak berdaya segala, tak berdaya. Akhirnya apa saja yang dilakukan kaum kufar diikuti dengan begitu mudah dan tanpa pamrihnya. Biasanya, maaf tadi kan 3 unsur ya. Ini secara umum al-iqtisadiyah, kekuatan ekonomi dijadikan alasan. Lah Pak Pirna umang duit angel, masuk duit iki ora gelem gitu ya. Itu tidak asing lagi saya rasa. Akhirnya mengekor saja apa yang dilakukan, dikatakan oleh orang kafir, otomatis tidak usah disuruh, otomatis diikuti. Bahkan sampai memiliki rasa takut pada orang kafir. Bukan hanya mengekor, tapi rasa takut pada orang kafir. Ini sudah parah sekali. Ya. Betul firman Allahnya ini sudah ada. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia
mereka satu sama lain pun melindungi. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Al-Maidah ayat 51. Ya, baik saudara, nah ini singkatnya ini musuh-musuh Islam ini. Al-Wadiyun, Al-Yahud, Al-Musyrikun, Al-Nasara, Al-Munafiqun. Ini ada keterangan bahasa Indonesia. Yang hijau itu terjemahnya musuh-musuh Islam. Ateis, nama ateis ini. Nah, Yahud, kaum musyrik, Nasara, dan kaum munafik. Itu musuh akidah. Jelas itu musuh. Bukan kita dalam artian untuk melawan orang, tidak. Kalau orang bilang apa, tapi itu loh misi ajarannya itu loh. Bapak ajaran itu kan ada atau tidak ada orangnya, ajarannya nyebar. Seperti kita belajar dari para kiai, dari para ustadz, dari para apa itu mujadid pembaru misalkan kan. Pembarunya mana tidak ada kan? Tapi ajaran asarnya itu peninggalan-peninggalannya itu. Jadi bukan hanya berbicara soal fisik orangnya, tidak ada orangnya pun. Kalau itu ajarannya masuk menyelusup, berbentuk tulisan-tulisan, hasil pembicaraan disimpulkan, dimasukkan, itu sangat berpengaruh itu. Apalagi di era elektronik seperti sekarang, masuk ke sosial media belum tanpa saringan dan tanpa filter. Jadi kalau tidak hati-hati, banyak kalimat-kalimat yang akan menjadikan mengantarkan kepada jauhnya kita dengan Al-Quran. Itu pasti. Kadang orang lebih yakin dengan berita itu daripada Al-Quran dan hadis. Awal-awalnya itu dulu saya sering dapat pertanyaan, Pak ini ada berita gini-gini. Yo kita boleh saja itu hasil tulisan manusia, tapi kalau kita wajib yakinnya pertama Al-Qurannya dulu. Yang kedua bagaimana contoh Rasulullah-nya dulu. Jadi berita boleh-boleh saja orang mengatakan itu, wah itu bisa diutak-atik kata-kata itu bisa. Tapi kalau sudah dari Al-Quran sama Rasul insya Allah aman. Jangan bingung, itu alat, itu bisa juga mainan bisa. Jadi bukan meremehkan alat tidak, tapi itu alat juga tujuan. Nah, baik dari konsep dari ateis, konsep dari Yahudi, dari kaum musyrik, dari kaum Nasara atau dari kaum munafik. Sebab itu semuanya a'da'ul Islam, musuh-musuh ajaran Islam. Ini bukan berarti membangkitkan ya, ngajak bermusuhan tidak, tapi itu konsep-konsep yang perlu diwaspadai. Media perang pemikiran, ini wasailul ghazul fikri itu. Media perang pemikiran. Satu al-i'lam, pers, media informasi, baik cetak maupun elektronik. Itu media perang pemikiran itu, yang konsepnya masuk. At-ta'lim, maaf, bukan ta'lim itu ain, maksudnya at-ta'lim, pengajaran atau pendidikan. Al-matbu'at, percetakan, penerbitan. At-tarfihiyat, hiburan. Bahasa hiburan ini musik action tunggal atau sing apa namanya saya tidak paham itu hiburan dengan alasan urip kalau terus sumpah kasih buat hiburan, hati-hati hiburannya di situ mau mengajak kemana. Kemudian al-India, kemudian al-Riyadiyah olahraga. Al-India itu klub-klub ya, klub bersama klub gitu. Nah, banyak klub-klub sekarang kan. Kalau klub itu misalkan ya klub-klub wanita tertutup di tempat khusus, kita sih tidak perlu begitu kan. Tapi kalau klub wanita ternyata tampilnya di depan umum bahkan di perapatan jalan, aduh, menggoda iman. Area liar olahraga, area lot ya olahraga. Kalau area liar itu matematika atau menghitung al-hisab. Al-Masasah berbagai lembaga berdiri. Nah, tahu apa namanya macam-macam. Yang lembaga-lembaga itu
tetap harus ada dasar ketika kita mau berbicara dengan lembaga, ada kewaspadaan. Ini menyeret kepada yang empat tadi tidak. Saya rasa barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kadang kita terpukau dengan suara. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan berjalan kaki. Bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak aku beri janji pada mereka. Padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Al-Isra 44. Ini seruan orang kafir terhadap orang kafir dalam rangka menjalankan misi mereka itu begitu suruh kumpul-kumpul terus menyatu gitu, banyak memberikan janji dan seterusnya. Maka Bapak Ibu Saudara semua bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan mempelajari tentang pola pemikiran tadi kita bisa menghindari, bisa terhindar juga. Mungkin kalau sama sekali pisah sulit, tetapi paling tidak ketika ada itu ada pengertian, ada pemahaman bahwa ada kewaspadaan, kira-kira itu akan menjauhkan kita dengan Al-Quran atau tidak, itu maksudnya. Kira-kira akan menjauhkan kita dengan ajaran atau tidak. Kalau semakin menjauhkan, ini yang perlu diwaspadai. Pemahaman ini adalah bukan dalam artian mencari kesalahan orang lain, bukan dalam artian atau menuduh orang lain, tidak sama sekali. Kita buka beberapa ayat, beberapa hadis itu dalam kaitannya supaya kita tidak terseret dalam kecelakaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan doa kita semua kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Bapak Ibu semua, mohon maaf mungkin berlepas dengan permintaan ya, saya juga mohon maaf pada panitia atau ada hal-hal yang kurang pedes atau kepedesan, saya juga mohon maaf. Prinsipnya adalah mari kita bersama-sama menjalankan tugas kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan tugas kita sebagai sesama manusia di muka bumi ini, yang tugasnya adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh Allah fil ardi. Apa itu? Membuat kehidupan ini ismah, damai, aman, sentosa, rukun, sejahtera. Itu tuntutan kehidupan. Bukan membuat kecelakaan, bukan mendatangkan malapetaka. Itu akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala asalkan tidak jauh dari ajarannya. Asalkan pedoman inti Al-Quran dari tetap melekat pada yang hati orang yang beriman. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada hidayahnya untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, bangsa dan masyarakat kita. Dan di dalam bulan suci mulia ini kita tak lupa mendoakan semoga para pimpinan kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu keluar dari masalah untuk kehidupan bersama. Dan kita doakan pula kepada saudara kita, baik saudara seiman atau saudara seketurunan darah, nasab dan seterusnya, agar mereka yang sekarang sedang tidak enak badan atau sakit diberi keberkahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sekarang sedang mengalami problem ekonomi, diberi keberkahan ekonomi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sekarang sedang mengalami kebingungan berpikir dalam menghadapi kehidupan, diberi pencerahan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya aliman ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, Zat yang Maha mengetahui dan Maha menguasai, tunjukkanlah kami yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Zat yang Maha mengetahui apa yang terpendam dalam dada ini, keluarkanlah kami dari segala bentuk kezaliman, keluarkanlah kami dari segala bentuk kegelapan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan nur cahaya dari Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perkenankanlah doa kami semuanya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami. Rahmatilah mereka sebagaimana Engkau telah mendidik kami sejak kecil. Ya Allah, maafkan dan hapuskanlah kesalahan kami manakala kami tidak sadar, berkata dan menyakitkan hati orang tua
Ya Allah, hapuskan kesalahan kami manakala kami tidak sadar berbuat, bersikap, sikap dan perbuatan itu bisa menyakitkan hati kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya mughfir ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Wa ma'asyihi bila taufiq